Pengertian dinamika penduduk merupakan suatu kelompok orang yang mendiami suatu wilayah, dan perubahan atau pertumbuhan dari penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya kelahiran dan perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk dibagi menjadi dua, yaitu alami dan total. Pertumbuhan penduduk alami merupakan selisih dari jumlah kematian dan kelahiran, sedangkan perubahan penduduk total adalah perhitungan dari jumlah kematian, kelahiran, dan perpindahan penduduk. Faktor-faktor dinamika penduduk dibagi menjadi tiga, yaitu adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran akan menambah jumlah penduduk. Faktor-faktornya pernikahan usia muda, tingkat kesuburan yang tinggi, dan asumsi orang tentang banyak anak banyak rezeki. Selanjutnya ada kematian. Kematian disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adalah peperangan, wabah penyakit, dan bencana alam. Yang paling umum adalah kualitas kesehatan dan kesejahteraan suatu wilayah tersebut. Selanjutnya ada migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah asal ke wilayah lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu, contohnya saja seperti lapang kerja yang tidak memadai atau tidak luas, dan transportasi umum yang tidak memadai, ataupun lahan yang sangat kurang karena pertumbuhan penduduk. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja merupakan bagian dari proses pembangunan secara keseluruhan. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dari dampak perubahan ekonomi dan sosial. Proses pembangunan tidak akan terjadi tanpa adanya mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu besarnya bagi bagian dari penduduk yang dapat diikuti serta dalam proses ekonomi. B. Perilaku migran tenaga kerja. 1. Migran di kota merupakan penolong utama bagi migran baru dalam mencari pekerjaan dan pemondokan di kota. 2. Kepuasan hidup migran di kota dapat dilihat dari kemungkinan migran memperoleh pekerjaan dan pendidikan bagi anak-anak. 3. Sanak saudara atau teman di kota menjadi tujuan awal kedatangan migran. 4. Setelah beberapa lama bekerja, migran memiliki tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja. Sekian, terima kasih. Indeks Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Yang pertama adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk menunjukkan tingkat kehidupan penduduk berkaitan dengan kemampuan memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Kualitas penduduk dipengaruhi oleh yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan sering dianalogikan dengan gaji. Akan tetapi pendapatan tidak selalu berasal dari gaji. Pendapatan dapat diperoleh dari usaha sendiri atau wirausaha. Tingkat pendapatan berhubungan dengan status ekonomi penduduk. Tingkat pendapatan penduduk biasanya diukur dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ialah rata-rata pendapatan yang diperoleh penduduk dalam waktu 1 tahun. Pendapatan per kapita bisa mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kemajuan perekonomian suatu negara. Yang kedua adalah kesehatan. Kualitas penduduk ditinjau dari tingkat kesehatan adalah faktor yang berpengaruh pada kinerja dan produktivitas seseorang. Indikator untuk mengetahui
tingkat kesehatan penduduk di suatu negara bisa dilihat dari angka kematian dan angka harapan hidup. Angka kematian yang tinggi mencerminkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah, sedangkan angka harapan hidup yang tinggi mencerminkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan bertujuan menambah pengetahuan dan keterampilan penduduk. Pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu negara. Semakin tingginya tingkat pendidikan penduduk, menunjukkan bahwa kualitas penduduk di negara tersebut juga semakin tinggi. Ditinjau dari segi pendidikan, penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Saat ini banyak siswa yang terpaksa putus sekolah. Jenjang pendidikan yang terputus dapat mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan suatu daerah. Yang kedua adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup. Kualitas hidup penduduk berupa fisik, mental, ataupun spiritual. Penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dan memperoleh kebutuhan pokok seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks pembangunan manusia dihitung dengan formulasi 3 indeks dari 3 dimensi, yaitu 1 indeks harapan hidup, 2 indeks pendidikan, dan 3 indeks hidup layak. Manfaat IPM adalah IPM merupakan indikator keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. IPM berperan sebagai data strategis untuk mengukur kinerja pemerintah dan alokator penentuan dana alokasi umum. Selama periode 2010 sampai 2014, IPM Indonesia telah meningkat 2,37 poin, yaitu 66,53 menjadi 68,90. Dalam kurun waktu itu, IPM Indonesia tumbuh 0,89%. C. Sumber data dan pengolahan data kependudukan. Sumber data kependudukan adalah sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintahan, dan juga badan swasta ataupun perorangan. Data ini bisa berupa berbagai macam bentuk, grafik, angka, tabel, dan berbagai macam data statistik lainnya. 1. Menurut ilmu statistik sendiri, metode yang dilakukan untuk menghitung jumlah penduduk yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Sensus penduduk adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. 2. Registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat kerja sama dengan keluarga mencatat peristiwa penting kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak atau adopsi, dan peristiwa penting lainnya. 3. Survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data. 2. Analisis data kependudukan dapat diselesaikan dalam bentuk komposisi penduduk. Komposisi penduduk menunjukkan bahwa melakukan penduduk pada suatu wilayah dengan kriteria tertentu. Kriteria yang sering digunakan antara lain usia, jenis kelamin, rasio ketergantungan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi geografis. 3. Jenis-jenis komposisi penduduk ada 4, yaitu 1. Komposisi penduduk berdasarkan kriteria biologis. Secara biologis, yang membentuk jenis komposisi penduduk adalah jenis kelamin dan usia. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung rasio perbandingan jenis kelamin. Sex ratio. Sex ratio adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Bisa dirumuskan sebagai sex ratio sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100. Sisa penduduk menurut usia adalah mengelompokkan penduduk berdasarkan usia tertentu, misalnya usia 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, 15 sampai 19 tahun, dan seterusnya.
Komposisi penduduk juga dapat diketahui berdasarkan usia produktif dan usia non produktif. Misalnya, usia 0 sampai 14 tahun itu adalah usia yang belum produktif. Usia 15 sampai 64 tahun itu termasuk ke dalam produktif. Dan usia lebih dari 65 tahun adalah usia tidak produktif. Usia produktif adalah perbandingan jumlah penduduk usia non produktif dan jumlah penduduk usia produktif. Bisa dirumuskan, diferensi rasio sama dengan jumlah penduduk usia non produktif dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Secara umum, bentuk piramida penduduk dari negara-negara di dunia adalah sebagai 1. Piramida penduduk muda, 2. Piramida penduduk stasioner, 3. Piramida penduduk tua. Komposisi penduduk yang kedua yaitu komposisi penduduk berdasarkan kriteria sosial. Kriteria sosial yang digunakan untuk menyusun komposisi penduduk yaitu tingkat pendidikan dan status perkawinan. Yang ketiga, berdasarkan kriteria ekonomi. Analisis data komposisi penduduk berdasarkan kriteria ekonomi sebagai berikut. A. Jenis mata pencaharian. B. Tingkat pendapatan. Yang keempat, berdasarkan kriteria geografis. Komposisi penduduk ini disusun menurut area tempat tinggalnya. Perbedaan area tempat tinggal dapat dilihat dari garis batas administrasinya, seperti garis batas desa, kota, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara. 4. Kepadatan penduduk menunjukkan proporsi jumlah penduduk terhadap luas wilayahnya. Kepadatan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi beberapa faktor, seperti relief iklim, lahan sumber daya mineral, serta aksesibilitas. Kondisi tersebut terjadi karena daerah dengan relief datar lebih mudah mengakses tempat lain. Kriteria pendapatan penduduk sebagai berikut. 1. Kepadatan penduduk kasar. 2. Kepadatan penduduk fisiologis. 3. Kepadatan penduduk agraris. Bonus demografi dan permasalahan dinamika kependudukan. 1. Bonus demografi Indonesia. A. Bonus demografi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bonus demografi merupakan keuntungan ekonomis yang disebabkan menurunnya proporsi penduduk muda yang mengurangi besarnya biaya investasi untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga sumber daya dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bonus demografi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun aspek-aspek yang menunjukkan pengaruh bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai berikut. 1. Penawaran tenaga kerja. 2. Peranan perempuan. 3. Tabungan. 4. Modal manusia. B. Upaya memanfaatkan bonus demografi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menyambut bonus demografi. Penyediaan dan pemerataan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan aksesibilitas antar wilayah telah dilaksanakan sampai wilayah pelosok Indonesia. Bonus demografi harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu 1. Menciptakan sumber daya manusia berkualitas. 2. Menstabilkan iklim investasi dalam negeri. 3. Memberdayakan penduduk lanjut usia sebagai aspek negara. 4. Menyediakan lapangan kerja. 5. Mewujudkan jaminan sosial. 6. Meratakan pelayanan kesehatan. 2. Permasalahan kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan adalah masalah yang berhubungan dengan dinamika keadaan penduduk. Apabila pertumbuhan penduduk tinggi, maka akan menimbulkan masalah, sebab kapasitas wilayah suatu negara terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh fasilitas dan tidak meratanya persebaran penduduk. Salah satu yang mempengaruhinya adalah faktor migrasi, dan solusi yang diberikannya adalah transmigrasi. Tadi kan aku tak ada. Karena aku tak ada. Aku nggak kamera, nggak aplikasi ini. Lagi. Tapi tak balik, nggak cabut. Mana kayak? Aja.
Apa? Oh, tanganku ini. Apa pendapat Anda?